Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dengan Pak Akbar Sesar Prasetyo di sini. Oke, kita lanjutkan ya materinya masih dengan konsep atau bab ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Kalau di video sebelumnya kita udah membahas mengenai teori-teori ketimpangan sosial. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngomongin nggak banyak, yaitu tentang ketimpangan-ketimpangan atau contoh-contoh ketimpangan di masyarakat. Nah, kita masuk ke klasifikasinya dulu ya. Klasifikasi ekonomi Bank Dunia itu dibagi menjadi tiga, kurang lebih seperti kemarin. Ada negara dengan high income nation, ada middle income nations, dan low income nations. Kita bisa memberikan gambaran bahwa terjadi ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi ya, spesifiknya ketimpangan ekonomi di dunia. Terus yang selanjutnya kita memakai penggaris atau alat ukur yang namanya koefisien Gini. Koefisien Gini atau rasio Gini itu digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan dari pendapatan sebuah negara atau sebuah daerah atau sebuah kecamatan, pokoknya wilayah lah gitu ya. Koefisien itu dia menggunakan berbagai macam aspek yang dihitung, lalu hasilnya antara 0 sampai 1 ya, cuma dikit, 0 sampai 1 berarti koma-komaan ya mainnya. Jadi kalau semakin 0 itu semakin bagus, ketimpangan tidak ada, tapi kalau semakin mendekati 1 itu artinya ketimpangan parah atau ketimpangan yang sangat lebar, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan masuk ke penggaris global dulu, pakai koefisien Gini tadi ya. Di 1820 sampai 2002, ini kurang lebih 200 tahun ya. Kurang lebih 200 tahun, rasio Gininya seperti itu ya. 0,43 artinya di tengah-tengah, ini juga sama. 1850 di tengah-tengah juga, 1870 ada di tengah-tengah, 1913 itu agak timpang ya karena lebih tinggi, hampir mendekati 1. 1929, nah ini kita lihat ya, antara 1939 sampai tahun 2002 itu ketimpangannya makin menjadi-jadi ya, naik tuh. Tahun 1820 cuma 0,3, 2002 itu terjadi sangat ekstrim, 0,71, hampir mendekati angka 1, artinya ketimpangan global itu menjadi sangat jauh ya. Misalkan orang-orang di Amerika ada yang sedang duduk di sebuah apartemen yang sangat mewah, ada kolam renangnya dan seterusnya, luas gitu ya. Tapi di satu sisi di Afrika ada yang lagi kelaparan, ada yang mengais-ngais makanan dari tong sampah, kita nggak tahu ya. Itu gambaran ekstrim dari sebuah ketimpangan sosial. Jadi ada yang bagus, ada yang sejahtera, tapi ada yang melarat sampai dia makan aja nggak bisa. Nah, itu contoh dari ketimpangan sosial pendapatan. Gitu ya. Makin kesini makin tinggi ya, makin kesini makin tinggi. Nah, rasio Gini di Indonesia tahun 2014 sampai 2019, berarti 5 tahun ya. Ini berarti di era salah satu presiden ya, kalian sebutkan aja presiden tersebut. Dari 0,4 sampai Januari 2019 itu 0,38. Berarti artinya ketimpangan sosial di Indonesia menurun gitu ya. Dari 0,4 ke 0,3. Ya, which is bagus gitu ya. Which is bagus atau sesuatu yang perlu kita apresiasi. Lalu pengaruh ketimpangan global pada rakyat miskin berdasarkan data dari UNDP. UNDP itu berkaitan dengan pendidikan ya, dan perkembangan masyarakat tahun 1992 dan 2005, membuat ilustrasi bagaimana distribusi pendapatan secara global memperlihatkan pemusatan pendapatan terdapat pada bagian atas dan menetes ke bawah, atau yang disebut sebagai trickle down effect. Jadi menetes gitu ya. Orang-orang kaya mendapatkan porsi yang besar
Sedangkan orang-orang miskin cuma dapat tetesan-tetesannya, hanya dapat, ya gimana sih kalau tetesan-tetesan itu cuma dapat embunnya aja gitu loh. Yang di atas itu mendapatkan maksimalnya, tapi kita dapat sisaannya, atau yang rendahnya itu dapat sisaan-sisaannya. Dan pengaruh ketimpangan global pada kelas menengah sama juga dari Bank Dunia dan Eurostat menyatakan bahwa pada negara-negara dengan pendapatan rendah dan tinggi, rakyat miskin dan kelompok menengah middle class mengalami kemunduran pendapatan. Artinya apa? Artinya tahun 2011 itu terjadi penurunan pendapatan yang diterima oleh masyarakat kelas atas maupun kelas bawah seperti itu. Kelas menengah ya. Nah, saya tadi udah memberikan contoh-contoh. Video ini lebih dikhususkan atau saya lebih diumumkan dalam bentuk diskusi aja ya. Jadi hanya memberikan contoh-contoh. Oke, setelah menyimak penjelasan di atas, silahkan lakukan analisis ketimpangan sosial di lingkungan tempat tinggal kalian. Cari satu tema mengenai ketimpangan yang terjadi. Misalnya ketimpangan gender, ya misal contoh ketimpangan gender, atau ketimpangan pendidikan, atau ketimpangan ekonomi lah. Tapi kalau ketimpangan ekonomi itu terlalu gampang, terlalu easy ya. Ya nggak apa-apa sih kalau kalian mengambil itu, karena mungkin di tempat kalian ketimpangan ekonominya sangat tinggi misalkan. Tapi kalau kalian mencari ketimpangan gender itu saya lebih apresiatif ya, karena ketimpangan gender itu agak sulit ditelaah gitu. Untuk dikemukakan. Lalu deskripsikan bentuk ketimpangan tersebut secara mendetail, terjadi ketimpangannya seperti apa, ketimpangannya ya dideskripsikan, diceritakan, disertai faktor penyebab ketimpangannya. Kenapa bisa terjadi ketimpangan tersebut? Apakah ada ketidakadilan di situ? Maksudnya ada struktur yang menciptakan ketidakadilan, atau ada kultur yang mempertahankan sebuah gender lebih tinggi daripada gender lainnya, misal ya. Lalu bagaimana pemerintah setempat atau masyarakat berusaha mengurangi ketimpangan tersebut? Apa yang dilakukan? Atau justru nggak ada? Maksudnya belum dilakukan ini. Mereka masih menikmati status quo yang terjadi gitu ya. Ya silakan kalian deskripsikan. Nah setelah kalian menyimak penjelasan di atas, ini double ya, ini double. Lalu setelah itu ini nggak usah dilihat, ini di action aja. Ada kesalahan teknis. Nah, lalu setelah itu silakan kalian buat dalam bentuk esai atau ya esai sedikit, nggak usah terlalu banyak, mungkin hanya 2-3 halaman, tapi saya kasih contoh outline-nya ya. Contoh outline-nya itu seperti ini. Kelihatan ya? Saya gedein nih. Kelihatannya harusnya kelihatan ya. Yang perlu kalian lakukan adalah kalian buat esai. Ini silahkan diganti judul ya. Mohon maaf saya masih batuk. Jadi silahkan kalian sesuaikan aja ya. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti boleh langsung japri saya. Ganti dengan judul ini, misalkan jadi ketimpangan gender di daerah X, di perumahan X, di ini dan seterusnya lah. Kalian ganti sesuai dengan judul yang mau kalian angkat. Terus kalian gunakan tiga bab ya, 3 bab. Yang pertama pendahuluan, bab 2 isi, dan bab 3 adalah kesimpulan atau penutup. Bab pendahuluan isinya ada 2 paragraf, kalau mau 3 juga nggak masalah ya. Intinya kalian harus menelurkan argumen-argumen yang kalian mau bawa gitu ya. Yang pertama adalah ajukan pertanyaan utama, sampaikan sesuatu yang menarik tentang pembahasan itu, masalah ketimpangan yang kalian mau bahas. Terus di paragraf keduanya, lalu nyatakan argumen kalian. Kenapa bisa terjadi dan bagaimana sebab akibat yang akan kalian dapatkan. Misalkan terjadi ketimpangan gender di sebuah kampung, di sebuah perumahan misalkan. Karena ketimpangan gender tersebut ada ketidakadilan atau ketimpangan yang terjadi sehingga perempuan itu tidak bisa masuk ke dalam ruang-ruang publik, tidak bisa memberikan pendapat yang lebih bagus, tidak bisa menyuarakan aspirasinya. Yang diaspirasikan adalah
bapak-bapak mulu, ibu-ibunya nggak pernah diaspirasikan atau nggak pernah dilayani kebutuhannya, sehingga apa-apa bapak-bapak, apa-apa bapak-bapak, misalkan ya. Nah itu seperti itu, kalian buat sebabnya karena terjadi ini, misalkan karena apa-apa bapak-bapak sehingga ibu-ibunya tidak bisa berkembang atau tidak bisa eksis di dalam diskusi ruang publik di perumahan kalian atau di kampung kalian. Misal hanya dijadikan ketika hajatan, misalkan hanya yang masak, hanya yang mencuci piring dan seterusnya, tapi nggak pernah maju di depan untuk memberikan sebuah tampil di depan seperti itu ya. Nah itu kalian buat atau kalian cari sebab dan akibatnya ya. Terus yang kedua atau di paragraf kedua isinya ya, isinya itu ya poinnya ada terserah kalian mau berapa ya. Tapi saya pengen kalian ada 2 poin aja dulu minimal ya, minimal ada poin pertama dan poin kedua. Kasih alasannya kenapa terjadi ketimpangan tersebut. Karena begini, misal terjadi ketimpangan gender karena Pak RT-nya Pak RT-nya itu isi dari isi dari kepanitiaannya atau struktur organisasi ke-RT-annya itu semua adalah laki-laki, sehingga kaum ibu-ibu atau kaum perempuan itu sulit untuk memberikan aspirasinya, toh semuanya isinya laki-laki, misal itu. Terus poin kedua itu tidak pernah ada ruang yang terbuka, misalnya ya, misal tidak pernah ada ruang yang terbuka untuk ibu-ibu mengekspresikan diri, tidak pernah dilibatkan dalam misalnya hajatan atau kegiatan warga masyarakat, pokoknya nggak ikutan lah ketika ada kegiatan warga. Kerja bakti tidak dilibatkan, ketika ada imunisasi tidak dilibatkan, pokoknya semuanya laki-laki, bapak-bapaknya gitu ya. Kalau ada tahlilan juga bapak-bapak dan seterusnya, jadi semuanya itu dilakukan oleh bapak-bapak. Poin ketiga ini opsional, kalian bisa memberikan ini, ada lagi poinnya atau enggak juga masalah, pokoknya minimal ada 2 ya, poin pertama dan poin kedua. Terus ABC-nya apa? Ya berarti bukti pendukung, ini contohnya, faktanya, teorinya, kalau ada statistiknya boleh gitu kan, dan seterusnya, bukti-buktinya seperti itu ya. Kalau yang ketiga ini kenapa saya kasih opsional itu karena kalian mau adain boleh, nggak ada juga nggak masalah. Yang ketiga adalah kesimpulan atau penutup ya, bab ketiga. Ringkaslah tesis atau argumen yang udah kalian buat disertai bukti lalu ditekankan, kan tadi udah dijabarin ya sama kalian ya, poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Lalu di poin ketiga, di bab ketiga ini kalian simpulkan, kalian rangkum lagi dalam satu kalimat atau satu kata yang menggabungkan itu semua gitu ya. Jadi kesimpulannya, terjadi ketimpangan gender di komplek perumahan saya dengan begini gitu ya. Nah, itu isinya. Kerangkanya kurang lebih seperti ini. Ya, ada introduction tadi, pembukaan, bab 1, bab 2, poin-poin, bab 3, conclusion atau kesimpulannya. Kurang lebih seperti ini ya, disesuaikan aja. Oke, kalau misalkan ada yang mau dipertanyakan, silakan boleh japri saya. Dan ini tugasnya adalah tugas pribadi ya. Ingat, ini adalah tugas pribadi. Boleh diskusi dengan teman kalian, dengan orang tua kalian, dengan teman kalian, silahkan. Tapi hasilnya adalah hasil pribadi kalian masing-masing. Boleh kalian kerjasama, boleh kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, tapi hasilnya adalah hasil pribadi dan diupload di Google Classroom. Ini saya berikan deadline-nya 1 minggu dari video ini muncul atau tugas ini muncul. Setelah itu kalian rapikan dalam bentuk outline yang lebih sempurna lagi. Oke? Kalau misalkan ada yang tidak jelas, boleh silakan ditanyakan ke saya. Japri, jangan lupa japri aja saya. Lalu nanti saya akan berikan penjelasan lebih detail lagi. Oke? Saya kira cukup.
kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.